Oh halo, selamat malam teman-teman. Ini saatnya berdua sharing time dan kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Gus Ming malam hari ini. Kita ngobrol-ngobrol tentang, bentar, ngintip dulu. Tentang yang namanya Transforming Ancienity. Yes, itu dia tema yang akan kita bahas malam hari ini. Jadi kita bahas tentang kekhawatiran-kekhawatiran kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya kekhawatiran yang berlebih, kita bahas malam hari ini. Kan? Oke, kita masih menunggu sambungan dari apa namanya? Dari Gusming ini sendiri. Kita lihat nanti Gusming udah join di Instagramnya apa belum? Karena kita juga live Instagram juga. Kita masih tunggu. Oh, ini dia. Ini dia, ini dia, ini dia. Selamat malam. Halo. Oke. Yes. Ah, Oke. Gusming tapi bisa suaranya di Instagramnya suaranya dikecilin aja, kita komunikasinya pakai yang di telepon ya. oke ya. Dikecilkan mulai sekarang atau nanti? Yes, ini mulai sekarang ini. Ini Oke. sudah tinggal 17 detik lagi. Kita segera mulai ya. Nah, Hai Ivana. 87,9 Pro 2 FM dari Malang, Indonesia. Tatanan kehidupan baru Pro 2 Sharing Time kami hadirkan untuk sahabat kreatif semuanya malam hari ini. Kita juga live di Instagram @rri Pro 2 Malang bersama dengan Gusming malam hari ini. Selamat malam Gusming. halo, selamat malam. Sore, Aduh, apa kabar? semangatnya ini dilihat dari senyumnya juga. Kalau misalnya dilihat di live Instagram kita, wih semangatnya ini luar biasa malam hari ini. Iya, Ada kekhawatiran apa-apa kan ya malam hari ini? Enggak ya? nggak ada. Waktu itu pokoknya kita hilangkan hari ini. Kita mau Oh. transforming Mhm. anxiety Anda. Iya. Oke, malam hari ini kita akan membahas yang namanya Transforming Anxiety bersama dengan Gusming malam hari ini. Dan kalau misalnya boleh kita tahu, sebenarnya ini kan bahasa Inggris, nggak semua orang bisa memahami tentang yang namanya Transforming Anxiety ini sendiri gitu. Sebenarnya boleh di ini nggak sih, boleh diberikan penjelasan terlebih dahulu Gusming terkait dengan Transforming Anxiety ini sendiri. Ya, pasti teman-teman sudah pernah lihat film Transformer ya. Mhm. Iya nggak? Bisa berubah gitu kan. Dari dari apa robot seperti itu berubah jadi mobil, mobil jadi robot, jadi truk dan sebagainya ya. Itu Mhm. perubahan. Hari ini kita akan bicara soal perubahan, transformasi gitu. Yang kedua, anxiety. Anxiety itu apa sih? Anxiety itu adalah kekhawatiran. Oke. Okay? Nah, jadi kita hari ini Mas Budi dan teman-teman, kita manggilnya apa nih? Sobat apa nih teman-teman yang Sahabat mendengar? kreatif kita manggilnya. Sahabat kreatif ya. Nah, sahabat kreatif, hari ini kita akan diskusi tentang bagaimana sih mentransformasi, merubah, atau menaklukkan bahkan kekhawatiran Anda. Itu topiknya. Jadi sangat Oh, penting nih. penting Gitu. banget gitu. Karena manusia itu selalu punya kekhawatiran-kekhawatiran apalagi sesuatu yang belum dilakukan gitu. Virus bokeh kata ibu saya. Bokeh ini, bokeh ngono gitu kan. Padahal belum kejadian juga gitu. Betul Oke, banget ya. kekhawatiran ini memang memang terlihat menakutkan bagi sebagian besar orang gitu, terutama buat orang yang mungkin belum terbiasa melakukan sesuatu yang baru, belum tahu medannya, belum ada gambaran, akhirnya ada kekhawatiran-kekhawatiran ini sendiri gitu. Nah, seberapa bahaya sih kekhawatiran itu kalau misalnya terlalu mendominasi sama kehidupan kita? Gini, saya akan karena saya ini seorang psikolog ya, Mhm. seorang psikolog klinis. Jadi memang banyak juga yang datang ke kami untuk konsultasi atau psikoterapi. Nah, kalau tanya seberapa bahaya, eh, bisa bahaya, agak bahaya, tidak bahaya, atau bahaya sekali, gitu. Mau bahas mana dulu nih? Mau yang bahaya sekali atau yang tidak bahaya? Kita mulai dari yang paling serem deh, yang paling bahaya. Oke, yang paling bahaya kalau kekuatannya terlalu besar, ya sangat besar, sehingga kita menjadi tidak rasional, khawatir akhirnya bisa jadi depresi,
jadi pengen bunuh diri, dan bisa bahkan mengakibatkan kematian. Ya ini serius. Atau percobaan untuk bunuh diri gitu. Ya syukur-syukur bahwa beberapa klien yang konsultasi dengan saya, syukur-syukur tidak mati-mati gitu Mas Rudi. Ya. Karena Ada sesi selanjutnya kalau sebelum misalnya mau kalau misalnya kliennya ya kita ya kan. kita transformasi. Ya. Ini kita akan diskusi soal itu Mas Rudi. Ya, Mhm, mhm, supaya kreatif yang bergabung atau yang belum bergabung segera bergabung. Karena ini penting banget nih. Terutama masa COVID ini. Ya. mhm, Jadi mhm, kekhawatiran kita ini harus kita kelola. Itu kalau kita ngomong yang paling serem. Ya. mhm, mhm, Tapi kalau yang paling nggak serem adalah apakah pertanyaannya gini Mas Ubi, apakah kita nggak butuh khawatir? mhm. Nah, ini saya kasih pertanyaan dulu. Butuh Kalau khawatir nggak? Kalau saya sih tetap Ya, butuh yang namanya kekhawatiran itu, karena kalau misalnya nggak ada kekhawatiran kita jadi nggak mawas diri satu, yang kedua nggak bisa berkaca apa kekurangan diri kita itu nggak bisa ini, nggak tahu jadinya kalau misalnya kita nggak punya kekhawatiran. kekhawatiran yang berlebihan. Mhm, Nah, disitulah masalah. mhm, Misalnya gini, saya khawatir nggak naik kelas. Ya, saya khawatir nilai saya jelek. mhm, Karena saya khawatir saya belajar. mhm, Gitu, mhm, Mas. Tapi kalau khawatirnya berlebihan, jadi kita bilang gini, aduh percuma saya belajar, percuma saya kerja, oh duit saya cuma segitu-gitu aja. mhm, Udah saya nggak usah kerja nih, saya nggak usah belajar kayak lah gitu ya. oh, Nah ini masalah besar Mas. Tapi kalau kekuatan kita itu membuat kita menjadi mau bergerak, mau mau berusaha, nah itu baru begini. oh. Gitu. Jadi kalau misalnya kekhawatiran ujungnya skeptis itu malah jadi nggak baik, tapi kekhawatiran yang akhirnya membuat kita jadi mawas diri, lebih improve itu yang harusnya kita lakukan gitu ya. Betul, Ah, betul ya. Jadi bayangkan kalau manusia tanpa khawatir ini juga agak-agak beresiko ya. Jadi kita nyebrang jalan sembarangan gitu kan. iya. Naik motor nggak pernah pakai helm gitu kan. Keluar rumah nggak pakai masker gitu kan. Pokoknya dia merasa Superman gitu, Iron Man gitu kan. Pokoknya nggak kebal sama COVID, kemana-mana nggak ada social distancing. Apa yang terjadi? Beresiko besar. Ya, tetap kita harus ada kekhawatiran, tapi jangan berlebihan sehingga kita sampai paranoid banget dan seterusnya. Itu Mas Rudi. Hmm. Ya, ini makanya kita mau semakin mendalam nanti semalam ini kita mau bahas sampai jam 12 malam mungkin ya Mas Rudi. Itu kita bikin sesi sendiri aja ya. Soalnya live Instagram cuma sampai 1 jam aja gitu. Oke, nah Pokoknya satu sampai malam dah. boleh, boleh gampang itu bisa diatur gitu. Nah, ini terkait dengan kekhawatiran ini sendiri kan memang tidak semua orang memiliki memiliki ini ya, memiliki cara dari dirinya sendiri untuk mengelola kekhawatiran itu menjadi sebuah motivasi untuk membuat yang lebih baik lagi gitu. Nah, jangankan kayak gitu, orang apa namanya beberapa orang aja terhadap kekhawatiran atas dirinya sendiri itu tidak bisa mengenali dan juga mengendalikan kekhawatirannya dia sendiri gitu. Nah, ini bagaimana sih biar bisa mengubah kekhawatiran itu menjadi sebuah motivasi atau juga kemauan untuk berbenah? Nah, itu penting ya. Memang betul kata Mas Rudi bahwa tidak semua orang itu bisa mengenali kekhawatiran dia, tidak bisa merubahnya, tidak bisa menaklukkannya. Ya kalau tidak bisa menaklukkan dan merubah, akhirnya apa? Ya akhirnya dia dikuasai oleh kekhawatirannya. Ya Hmm. dirinya menjadi hilang. Ya, jadi self-nya dia itu jadi hilang. Jadi akhirnya ya dia akan pusing-pusing ya, akan jadi apa namanya kekhawatiran tinggi atau susah tidur, nggak doyan makan, malas keluar dan seterusnya, Hmm. merasa pesimis gitu, makan nggak doyan, jadi kurus kering atau malah tambah gendut ya karena makan terus gitu ya. Hmm. 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 Makanya ini mungkin teman-teman sobat kreatif ya tahu nggak bedanya khawatir sama takut. Nah, Mas Ruli saya kasih tebakan. Ya, atau sini, Hmm. teman-teman yang lagi bergabung nih, ya, ada beberapa yang gabung kan. Hmm. Ayo, apa bedanya takut sama khawatir? Ayo. Kalau takut itu, kalau takut itu tahu alasannya. Kalau khawatir itu nggak tahu alasannya. Masuk akal, ya, masuk akal, ya.
Usaha lagi, nah, silakan tuh. Laras lagi bergabung juga, ada Stefani juga bergabung. Silakan, boleh diketik juga boleh. Ya. Boleh sekali juga teman-teman yang bergabung di live Instagram kita juga boleh untuk apa namanya untuk bertanya juga terkait dengan Nah, kekhawatiran ini sendiri ataupun juga mungkin bercerita ada pengalaman apa terkait dengan kekhawatiran ini sendiri boleh. betul. Nanti akan kita bahas di on air ini. Terus gimana tuh? Balik lagi ke yang tadi Gusmin tanyakan. Nah, sudah fit belum? Sudah nyerah belum? Hmm? Takut sama khawatir. Bedanya apa? Hmm, langsung mikir, kalau saya sih Call a khawatir. friend, boleh juga call a friend. Oke, bedanya gini. Kalau takut itu objeknya jelas. Hmm, Misalnya takut sama api, ya. benar. Hmm, Takut sama pisau, nanti kalau luka, emang serem ya. hmm, Takut sama pacar, karena dia mungkin terlalu galak, mungkin apa itu. Objeknya jelas. hmm, Tapi kalau khawatir, itu objeknya tidak jelas. hmm, hmm, Misalnya, takut masa depan saya suram. Mau masa hmm. depan seperti apa aja nggak kelihatan. Gitu. Betul nggak? Benar, 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 benar. Iya, Mhm. toh. Oh, Coba aja tolak. belum. Belum sudah khawatir. Oh, itu Irin tuh. Halo Irin. Hai. Iya. Jadi kekhawatiran itu adalah perasaan cemas ya terhadap sesuatu objek yang nggak jelas. Ya, Mhm. itu. Nah, ini penting. Jadi kalau teman-teman di sini sobat kreatif atau para pendengar di sini ya live IG juga, kalau teman-teman ini sobat kreatif ini merasa aduh saya cemas gara-gara yang nggak jelas, nah itu kuat. Kalau takut sama api itu memang benar sih itu takut. Takut sama ular, bukan khawatir sama ular. Kalau ularnya ada itu benar-benar kita takut ya. Nah, Kecuali kepawang. nggak pawang juga sih, tapi nggak takut juga sama ular gitu. Iya. Nah itu kita harus paham dulu ya. Sehingga nanti kita definisikan dulu, oh saya ini sebenarnya khawatir atau takut sih gitu loh. Ya. Setelah itu kita mesti paham Mas Uli bahwa kalau kita ini kalau khawatir itu efeknya apa dulu ya. Sebelum nanti kita lihat bahwa eh, nanti saya ngubahnya gimana. Ini sesi itu nanti jangan dijawab dulu.